Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suara-suara di wilayah ilahi utara semakin intensif ketika berbagai aura kegelapan melonjak dalam kemarahan dan gairah. Perlahan-lahan ruang angkasa itu sendiri mulai bergetar, menyebabkan awan gelap di atas bergolak di langit di atas. Yunce mengangkat kepalanya, menyaksikan awan gelap yang terguncang hingga bergolak lagi. Dia mengangkat tangannya saat suara iblisnya menutupi dunia. Karena Tuan Iblis ini telah mewarisi kekuatan dan kemauan Kaisar Iblis, bagaimana mungkin aku membiarkan negeri gelap ini diintimidasi dan dihina? Jika kami kebobolan hari ini, itu akan memalukan banyak generasi. 1 juta tahun sudah cukup. Kami akan membuat wilayah ilahi timur membayar kali ini. Kita akan membiarkan mereka membayar penghinaan yang kita semua derita selama 1 juta tahun. Kata-kata Yunce tidak bisa dilanggar, tapi tidak ada seorang pun yang mau melanggarnya. Mandat iblis tertingginya terukir dalam-dalam jiwa setiap praktisi mendalam di wilayah utara. Sebagai penguasa iblis tertinggi di wilayah ilahi utara, apa yang dia nyatakan adalah proklamasi resmi wilayah ilahi utara, negeri kegelapan yang telah disegel dan ditekan selama 1 juta tahun ini akhirnya mengambil langkah nyata pertamanya melawan takdir. Meskipun wilayah ilahi utara telah diam selama jutaan tahun, dunia mengira ini adalah takdir mereka. Warganya sendiri juga sudah terbiasa dan pasrah. Terlepas dari apakah mereka memenuhi syarat untuk melakukan perlawanan, gagasan tersebut telah lama terkikis oleh panjangnya sejarah kelam mereka. Namun di balik keheningan itu ada perasaan yang terpendam. Jika harapan dan peluang benar-benar muncul di hadapan mereka, maka hanya diperlukan percikan kecil untuk memicu kemarahan mereka dan membakar darah mereka. Ketika kemarahan dan kebencian yang tertahan yang terakumulasi di setiap generasi akhirnya menyebabkan terbongkarnya belenggu mereka dan harapan untuk membalikkan nasib mereka, ledakan nafsu berperang yang dipicu setelahnya tidak dapat dibayangkan. Hari ini, pada saat ini, setiap kata yang diucapkan oleh suara iblis guru iblis yang mencakup seluruh dunia akan terukir dengan kuat dalam sejarah wilayah ilahi utara. Adapun para praktisi kegelapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ilahi utara, mereka telah menjadi saksi dan partisipan dari bagian dari sejarah itu. Proyeksi luas wilayah ilahi utara telah menghilang tetapi mereka meninggalkan banyak orang dengan darah mendidih yang membara yang ingin segera bertarung, dan semangat itu bertahan untuk waktu yang lama. Mereka semua masuk ke dalam sekte, klan, dan rumah tangga mereka, menghadapi kemungkinan melawan nasib, dendam pribadi dan permusuhan antar faksi tidak lagi penting. Bahkan kematian telah menjadi sesuatu yang tidak lagi menimbulkan rasa takut. Jika mereka mampu mengubah nasib jutaan tahun wilayah ilahi utara dengan darah mereka sebagai pengorbanan, tidak ada keraguan bahwa kejayaan seperti itu akan selamanya diwariskan kepada generasi selanjutnya. Di wilayah suci pencuri jiwa, berbagai alam bintang dengan cepat tersebar. 3 alam raja memimpin alam bintang atas, menyebabkan alam bintang atas memimpin alam bintang tengah, dan alam bintang tengah memimpin alam bintang bawah. Dipimpin oleh sekte Realm King mereka sendiri, semua praktisi mendalam di wilayah utara yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran untuk membalikkan nasib mereka berkumpul dalam momen penting dan bergerak ke selatan, kecepatan mobilisasi mereka tidak terbayangkan. Namun mereka tidak melupakan keuntungan besar yang mereka miliki. Rute pelarian mereka solid. Jika seseorang bukan seorang praktisi kegelapan, mereka tidak akan bisa memasuki kedalaman wilayah ilahi utara, dan juga tidak bisa tinggal lama. Tidak peduli akibat dari perang ini,
mereka dapat mundur kapan saja. Keluarga dan anak-anak yang ingin mereka lindungi juga tidak perlu khawatir akan terseret ke dalam perang besar pembalikan nasib ini. Dengan demikian, para peserta yang bersedia tidak merasa was-was dan bebas dari keraguan. Setiap wilayah di wilayah ilahi utara tersapu dalam pusaran energi yang sangat kacau dan ruang di atasnya sedikit bergetar. Ketika kemarahan mereka terus berlanjut, semangat untuk berperang dan tekad mereka yang meningkat menyebar ke setiap jengkal negeri. Alih-alih tenang, pikiran-pikiran itu tidak ada habisnya karena semakin meningkat setiap detiknya. 1.000.000 tahun, sudah 1.000.000 tahun penuh. Kegelapan abadi akhirnya turun ke atas cahaya sehingga tidak ada alasan untuk berdiam diri lagi. Dari 40.000 alam bintang di alam dewa, wilayah ilahi timur menempati 9.000 alam bintang. Di antara 9.000 alam bintang ini, terdapat hampir 500 alam bintang atas. Mengabaikan dunia raja dan sejumlah besar dunia bintang menengah, hanya dunia bintang atas saja yang akan menjadi kekuatan yang mengerikan jika mereka bersatu melawan musuh bersama. Wilayah ilahi utara berguncang ketika seluruh dunia bintang dengan cepat mengumpulkan kekuatan mereka. Di dalam wilayah suci pencuri jiwa, para pemimpin wilayah ilahi utara sedang membuat pengaturan terakhir mereka. Jadi langkah pertama kita harus cepat. Yang terbaik adalah tidak memberikan wilayah ilahi timur waktu untuk bereaksi atau bahkan memiliki kesempatan untuk mendeteksi bahayanya. Kianya Yinger melanjutkan, 3 dunia bintang atas terkuat di wilayah timur adalah Holy Eves, Glaze Light, dan Shrouding Sky. Khususnya alam Eves suci, ia memiliki guru ilahi Luo Guxi tingkat 9, Guru Ilahi Luo Sangchen tingkat 8, Guru Ilahi tingkat 7 Luo Changsheng, dan sektenya juga memiliki dasar yang sangat dalam. Itu adalah ancaman terbesar di bawah kerajaan. Selain itu, 3 milenium di surga abadi telah secara langsung memberikan wilayah ilahi timur 19 lebih guru ilahi dan lebih dari 700 penguasa ilahi. Sampah-sampah itu tidak mau bergerak sama sekali selama insiden bencana merah, tapi sekarang mereka benar-benar menjadi masalah bagi kami. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita jelas bukan tandingan mereka. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah menawan Chi Wuyao. Langkah pertama kita bukanlah menghancurkan kekuatan mereka, tapi menghancurkan keyakinan mereka. Apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Kianya Yinger meliriknya. Sama seperti sebelumnya. Tidak. Chi Wuyao tersenyum ringan. Hanya menampilkan proyeksi batu pencitraan mendalam saja sudah terlalu lambat dan terlalu menyimpang. Pengumuman langsung adalah metode yang paling sederhana dan efisien. Dia mengulurkan jarinya dan melihat cahaya redup di atas ujung jarinya saat mata indahnya menunduk menjadi bulan sabit. Hati manusia adalah sesuatu yang mudah untuk dimanipulasi dan diayunkan selama mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, benarkan. Kegelapan di wilayah ilahi utara melonjak dan jika wilayah bintang yang jauh dilihat, mereka akan melihat banyak garis bayangan gelap bergerak menuju ruang yang awalnya merupakan ruang paling kosong, menuju wilayah selatan yang paling dekat dengan 3 wilayah dewa lainnya. Karena penghalang gelap dan pembatasan informasi, wilayah ilahi utara masih tampak setenang sebelumnya, tidak terlihat. Di Snow Song Realm, wilayah utara wilayah ilahi timur yang paling dekat dengan wilayah ilahi utara. Setelah kerusuhan besar di selatan diakhiri dengan Azure Snow Ice Kilin yang dengan ketakutan mengambil inisiatif untuk bersumpah setia, para binatang besar yang sebelumnya gelisah juga segera menjadi berperilaku sangat baik, tidak lagi berani menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ketidakteraturan. Sepertinya mereka juga takut akan sesuatu. Saat ini,
Mu Bingyun sering mengunjungi danau surgawi Netherfrost dan berbicara dengan saudara perempuannya tentang kejadian terkini. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang sangat teredam. Dia menoleh ke arah sumbernya dan pupil matanya yang sedingin es sedikit berkontraksi. Tidak diketahui kapan hal itu terjadi, tetapi langit utara telah menjadi hamparan senja. Kegelapan ini pun terus menyebar, seolah ingin menelan seluruh cakrawala, dan juga diiringi tekanan gelap yang menyesakkan. Sejumlah besar praktisi di banyak dunia bintang paling utara di wilayah ilahi timur sedang melihat ke utara. Pemandangan mengerikan yang mereka lihat di ujung utara adalah kekuatan iblis yang menakutkan. Apa itu? Mungkinkah itu kabut kegelapan yang dikeluarkan oleh wilayah ilahi utara? Tunggu, itu proyeksi. Wilayah bintang redup perlahan muncul di dalam kabut gelap yang menyelimuti utara. Di dalam alam bintang itu terdapat pecahan alam bintang yang tak terhitung banyaknya yang dengan rapi menggambarkan bahwa ia baru saja dihancurkan. Wilayah ilahi timur, alam surga abadi. Suara yang dalam, suram, dan marah menyelimuti utara. Ini adalah suara Kaisar Yamayan Tianxiao yang diproyeksikan oleh kekuatan Kaisar Dewanya yang tak tertandingi yang langsung menembus jutaan mil. Sebagai kerajaan raja di wilayah timur, kamu sebenarnya menggunakan kekuatan kuali kekosongan besar untuk menghancurkan 3 dunia bintang tak bersalah di wilayah utaraku karena dendam pribadi. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Praktisi mendalam di wilayah timur yang menatap langit utara yang gelap semuanya menjadi bodoh. Pada saat ini, proyeksinya berubah dan kuali kekosongan besar terlihat di wilayah bintang gelap, terjadi keheningan singkat hingga para praktisi terbangun dari lamunan mereka dan mengeluarkan berbagai batu pencitraan mendalam untuk merekam suara dan proyeksi yang datang dari wilayah iblis utara. Wilayah utaraku selalu bersedia untuk tetap berada dalam kegelapan sejak dahulu kala, tetapi apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa kalian dapat menindas kami sesuka kalian? Proyeksinya berubah lagi. Kali ini, menampilkan duo ayah dan anak yang telah melangkah ke wilayah ilahi utara. Namun, ketika adegan ini terlintas, tidak terungkap alasan mengapa Zhou Suzi membawa Zhou Qingchen ke sana. Meski begitu, fakta bahwa Kaisar Langit Surga Abadi telah muncul di wilayah ilahi utara sudah cukup untuk menyebabkan keributan besar. Ketika pemandangan berubah sekali lagi, yang terwujud adalah Kaisar Dewa Surga Abadi dan yang terhormat Taiyu yang melarikan diri, serta janji beracun yang diucapkan oleh Kaisar Dewa Surga Abadi untuk mengumpulkan surga abadi, dan bahkan seluruh alam dewa untuk menghancurkan wilayah Dewa Utara. Setiap kata yang diucapkan oleh suara jahat itu dipenuhi dengan kebencian, membuat para pendengarnya ragu bahwa kata-kata itu benar-benar berasal dari surga abadi. Kaisar Dewa, di mata dunia, dia adalah Kaisar Dewa yang paling lembut dan halus yang tidak memihak seperti orang suci. Kaisar Dewa Surga Abadi Zhou Suzi, atas nama guru iblisku, atas nama wilayah utara, aku memerintahkanmu untuk bunuh diri dalam waktu 7 hari untuk menebus dosa-dosamu di wilayah ilahi utara kami. Jika tidak, dengan kemarahan yang ditanamkan di wilayah ilahi utara kami akan menjadikan alam surga abadi Anda, membuat seluruh wilayah ilahi timur membayar 10.000 kali lipat. Ketika suara Yan Tianxiao turun, kegelapan dan kekuatan iblis di langit utara juga dengan cepat menghilang. Namun, suara dan gambar yang telah ditampilkan sebelumnya telah meninggalkan jejak pada banyak praktisi, mengguncang pikiran mereka untuk waktu yang lama. Sebagai alam bintang yang paling dekat dengan wilayah ilahi utara, mereka sering bertemu dengan beberapa orang iblis yang melarikan diri dari wilayah ilahi utara karena berbagai alasan.
Mereka akan selalu membunuhnya saat melihatnya dan merasa bangga melakukannya. Di banyak dunia bintang, jumlah orang iblis yang dibunuh adalah suatu prestasi besar yang bisa dibanggakan seumur hidup. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat proyeksi iblis sebesar itu dari wilayah ilahi utara. Ia memberi tahu mereka berita menakutkan yang sangat mengejutkan mereka hingga mereka hampir gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Benar, berita besar. Ancaman dari wilayah ilahi utara. Ancaman macam apa yang bisa ditimbulkan oleh wilayah ilahi utara? Setidaknya akan ada orang-orang iblis yang keluar untuk memberi mereka lebih banyak peningkatan pada pencapaian. Berita yang telah dilihat dan didengar secara langsung oleh wilayah utara di wilayah timur ini meledak seperti guntur dan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah lain di wilayah timur, dan bahkan telah menyebar ke wilayah ilahi barat dan selatan juga. Riak besar menyebar kemanapun ia pergi. Hal ini dikombinasikan dengan rumor yang tidak dapat dipercaya sebelumnya, membuka jalan bagi spekulasi yang berkembang tak terhitung jumlahnya, memanaskan seluruh wilayah ilahi timur. Ternyata Kaisar Langit Surga Abadi benar-benar pergi ke wilayah ilahi utara dan dia benar-benar membawa putra mahkota surga abadi ke sana juga. Rumor saat itu semuanya benar. Angin tidak bertiup dari gua yang kosong tanpa alasan. Dan rumor itu berasal dari utara, jadi aku selalu tahu kalau itu tidak mungkin salah. Apakah ini berarti putra mahkota surga abadi benar-benar mati di wilayah ilahi utara? Putra mahkota surga abadi sekarat karena serangan balik dari kultivasi. Hampir tidak ada orang yang mempercayai rumor menggelikan itu ketika beredar. Rumor sebelumnya semuanya benar. Kuali putih besar pada proyeksi itu memang merupakan kuali kekosongan besar dari alam dewa surga abadi. Putra mahkota surga abadi pasti telah meninggal di wilayah ilahi utara. Itu sebabnya alam dewa surga abadi menggunakan kekuatan ilahi spasial dari kuali kekosongan besar untuk secara berturut-turut menghancurkan 3 alam bintang gelap di wilayah utara dalam keadaan marah. Mengapa Kaisar Langit Surga Abadi memasuki wilayah ilahi utara tidaklah penting. Alam surga abadi dewa selalu membenci iblis-iblis yang cemburu itu, jadi itu pasti bukan karena keserakahan pribadi atau bersekongkol dengan iblis-iblis itu. Seseorang tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan seseorang yang membunuh anaknya, dan Zhou Qingchen adalah satu-satunya putra istri pertama Kaisar Langit Abadi Dewa. Tidak peduli betapa halus dan lembutnya kepribadian Kaisar Dewa Surga Abadi, mustahil baginya untuk melupakan hutang ini. Tindakannya masuk akal. Wilayah ilahi utara sebenarnya memiliki 3 alam bintang yang tidak bersalah. Hahaha, sungguh lelucon. Para iblis yang seharusnya sudah lama dihancurkan ternyata berani menyebut diri mereka tidak bersalah. Jika bukan karena penghalang energi yin gelap wilayah ilahi utara, mereka sudah lama punah. Itu hancur dengan baik, seperti yang diharapkan dari alam dewa surga abadi. Bahkan energi yin wilayah utara tidak dapat menghentikan amukan kerajaan raja wilayah timur kita. Mereka sebenarnya ingin Kaisar Langit Surga Abadi melakukan bunuh diri untuk menebus dosa-dosanya. Hahaha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku, hahaha. Auman Kaisar Dewa Surga Abadi dipenuhi dengan begitu banyak kebencian. Sepertinya alam Dewa Surga Abadi akan segera memilih putra mahkota baru, seperti rumor yang beredar. Mereka sedang membuat persiapan untuk menyerang wilayah ilahi utara. Kelompok orang iblis rendahan itu akan segera menjadi setengah lumpuh saat mereka keluar dari wilayah ilahi utara. Tidak apa-apa jika mereka dengan patuh bersembunyi di sarangnya, tetapi mereka memiliki keberanian untuk berteriak di alam dewa surga abadi, wilayah ilahi timur kita. Apa lagi yang bisa mereka lakukan?
Lagi pula, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan setelah dikurung dalam sangkar menyedihkan selama-lamanya adalah menggonggong dengan marah. Tidak lama kemudian, rumor tentang Kaisar Dewa Surga Abadi menggunakan kuali kekosongan besar untuk memasuki wilayah utara, menghancurkan 3 alam bintang dalam kemarahan, dan bersumpah untuk menghancurkan wilayah ilahi utara karena surga abadi. Putra mahkota Zhou Qingchen benar-benar meninggal di wilayah ilahi utara dengan cepat menyebar ke setiap wilayah di wilayah ilahi timur. Apalagi ini bukan hanya rumor belaka. Ada banyak sekali cetakan proyeksi ini sebagai buktinya. Entah itu kuali kekosongan besar, duo ayah dan anak surga abadi, kehancuran alam bintang wilayah ilahi utara, atau kata-kata penuh kebencian dari Kaisar Surga Abadi Dewa, semua itu jelas terlihat. Tidak ada seorang pun yang merasa ragu sedikit pun atas rumor tersebut. Ada keheranan, keterkejutan, dan bahkan kegembiraan, sorak-sorai, dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun tak seorang pun memedulikan kemarahan dan ancaman yang terkandung dalam suara iblis yang menutupi langit itu. Telah ditekan selama 1 juta tahun sejauh ini dan perlahan-lahan membusuk hingga ke titik di mana bahkan praktisi terlemah dari 3 wilayah ilahi pun mengasihani mereka. Bagaimana mungkin ancaman wilayah ilahi utara yang terdengar seperti anjing menggonggong dari kandangnya, pantas disebut ancaman? Ketika berita ledakan ini menyebar, seluruh wilayah-wilayah ilahi timur sedang berdiskusi dengan sengit, sama sekali tidak menyadari bayangan kegelapan yang sudah mendekati mereka. Wilayah ilahi timur, alam dewa surga abadi. Zhou Suzi dan yang terhormat Taiyu duduk berhadapan. Mata Zhou Suzi terpejam dan ekspresinya tenang. Tapi wajah yang mulia Taiyu gelap, dan kemarahan yang membara terlihat di matanya. Apa sebenarnya yang wilayah ilahi utara coba lakukan? Yang terhormat Taiyu berkata dengan suara muram. Kuali kekosongan besar telah jatuh ke tangan Yun Ce di alam dewa awal mutlak. Kemungkinan besar mereka sendiri yang menghancurkan 3 alam bintang itu sebelum menuduh alam surga abadi kita. Jadi mereka bermaksud, Zhou Suzi berbicara dengan suara rendah. Dia sedang menghitung berbagai kemungkinan. Mereka ingin menggunakan Great Void Cauldron untuk membingkai alam dewa surga abadi, dan mereka bahkan rela menghancurkan 3 alam bintang mereka sendiri untuk mencapainya. Apakah itu untuk menghancurkan reputasi surga abadi? Jika hal ini terjadi di wilayah ilahi barat atau selatan, maka hal ini pasti akan terjadi. Jika mereka ditemukan telah menghancurkan alam bintang yang luas karena dendam pribadi mereka, hal itu pasti akan membangkitkan kemarahan alam dewa terhadap mereka dan merusak prestise dan reputasi surga abadi. Tapi itu terjadi di wilayah ilahi utara. Sekalipun alam dewa surga abadi telah bertindak 1000 kali lebih kejam, hal itu tetap tidak akan dianggap sebagai kejahatan. Sebaliknya, hal ini akan dipandang sebagai pencapaian gemilang yang akan dikagumi selama berabad-abad. Zhou Suzi menghela nafas pelan. Mata lamanya terbuka lebar saat dia berkata perlahan, "Saya sangat berhati-hati dan bijaksana saat mempersiapkan perjalanan ke wilayah utara. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku tidak hanya jatuh ke dalam perangkap busuk Yun Ce dan Ratu Iblis, tapi seluruh percakapan kami juga direkam secara rahasia. Sepertinya aku menjadi semakin tidak berguna seiring bertambahnya usia. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas batu pencitraan mendalam, ia tetap akan mengirimkan getaran energi yang sangat besar saat sedang merekam gambar. Semakin kuat seseorang, semakin mudah menyembunyikan getaran energi yang mendalam ini. Namun Zhou Suzi bukan sembarang orang tua. Ini adalah pertama kalinya gambarnya direkam tanpa dia sadari. Pada saat ini, seseorang dari wilayah ilahi utara terlintas di benaknya,
itu adalah penyihir dari alam pencuri jiwa, seseorang yang kemampuannya untuk menyembunyikan dan menyamarkan dirinya dikatakan transenden. Penyihir ketujuh Hua Jin. Dikabarkan bahwa tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya begitu dia menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Faktanya, kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya begitu kuat, sehingga bisa dibandingkan dengan dewa bintang pembantaian surgawi yang telah mencapai puncak kekuatannya. Yang Mulia Taiyu menjawab, bagaimanapun juga, kami berada di wilayah ilahi utara. Energi kegelapan yang menyelimuti wilayah itu akan mengganggu indera spiritual kita, dan mereka pasti sudah siap sepenuhnya. Tidak aneh kalau tuanku tidak mendeteksinya. Saya khawatir, mereka mungkin merekam lebih dari ini. Ekspresi surga abadi Dewa Kaisar menjadi serius. Qin Chen sudah meninggal, tapi hal yang paling aku takuti adalah transformasinya menjadi iblis akan terungkap ke dunia. Tuanku, rumor beredar dengan liar di wilayah ilahi timur saat ini. Bagaimana kita harus menghadapinya? Taiyu bertanya. Zhou Suzi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memperhatikan mereka, karena tidak ada gunanya mencoba menjelaskan diri mereka sendiri. Faktanya, mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Itu adalah fakta bahwa dia telah membawa Zhou Qingchen ke wilayah ilahi utara, bahwa dia telah bersumpah dengan marah ketika dia pergi. Tidak dapat disangkal juga bahwa Great Void Cauldron terlibat dalam insiden ini. Sangat sulit untuk menyangkal keterlibatan mereka, karena tidak ada yang akan percaya bahwa kuali kekosongan besar alam surga abadi akan benar-benar jatuh ke tangan Yun Ce. Dia perlahan bangkit, jubah putih lebarnya tiba-tiba berkobar. Kaisar dewanya mungkin tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat dia berdiri di tengah aula suci ini. Sebaliknya, saya sebenarnya sangat ingin mengetahui apa yang mereka coba lakukan saat ini. Jika Yun Ce akan memaksakan pertemuan dengan mengancam kita dengan gambar Qin Chen yang membahayakan, itu tidak akan lebih baik lagi. Tak seorang pun di wilayah ilahi timur bahkan mempertimbangkan kemungkinan wilayah ilahi utara melintasi perbatasan untuk menyerang mereka sehingga para kaisar dewa, yang memiliki pemahaman terbaik tentang negara dan kekuatan keseluruhan wilayah ilahi utara, tidak akan pernah memikirkannya. Salah satu, meskipun mereka tidak berdaya menghadapi iblis ketika mereka bersembunyi di wilayah utara, mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri jika mencoba memaksa keluar dari tanah gelap itu. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka dihadapkan dengan tuduhan palsu yang dibuat dengan cermat, tuduhan palsu yang tidak dapat mereka pecahkan, reaksi alam dewa surga abadi sangat tenang dan tenang. Faktanya, mereka bahkan menganggap tuduhan yang dibuat-buat ini agak konyol. Namun, tak seorang pun di alam dewa surga abadi, termasuk Zhou Suzi sendiri, akan membayangkan bahwa tumpukan kotoran yang dibuang ke kepala mereka akan menjerumuskan wilayah mereka ke dalam mimpi buruk yang mengerikan dalam waktu dekat. Wilayah ilahi barat, alam dewa naga. Alam dewa naga sangatlah luas. Itu bukan hanya alam raja terkuat yang pernah ada, tetapi juga alam bintang terbesar di seluruh alam dewa. Setiap tahun, banyak praktisi yang berziarah ke tempat ini. Aura di alam dewa naga sangat primal dan padat, agak mirip dengan aura alam dewa awal mutlak. Di jantung alam dewa naga, tanah suci yang dikenal sebagai wilayah dewa naga, auranya berada pada titik paling tebal. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya akan datang dari negeri yang sangat jauh untuk mengunjungi alam dewa naga dan mengintip wilayah dewa naga yang luas dari kejauhan. Bukan karena mereka tidak ingin mendekati tanah suci ini, tapi kekuatan yang datang dari wilayah dewa naga terlalu mengerikan. Mereka bahkan tidak berani datang dalam jarak 500 km dari tempat suci tersebut.
Kekuatan mengerikan yang hanya dimiliki oleh wilayah Dewa Naga dikenal sebagai aura drakonik. 9 Dewa Naga, 43 penguasa naga, 308 Master Naga tinggal di sana bersama dengan Raja Naga tertinggi dan tak tertandingi. Ini adalah alam Dewa Naga, eksistensi paling agung di 4 wilayah dewa, di seluruh dimensi kekacauan primal. Sebuah alam yang tak tertandingi, sebuah eksistensi yang tidak dapat digoyahkan. Alasan paling penting dari kekuatan kerajaan adalah warisan kekuatan suci yang tidak dapat dihancurkan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun alam Dewa Naga tidaklah sama. Mereka hanya mengandalkan kekuatan yang diturunkan dari garis keturunan seseorang. Mereka memiliki tubuh drakonik yang berdiri di puncak penciptaan. Mereka memiliki umur yang sangat panjang, dan sejumlah kecil darah dewa yang mereka warisi dari Dewa Naga Purba masih mengalir di pembuluh darah mereka. Jadi, meskipun mereka tidak memiliki warisan kekuatan suci yang tidak bisa dihancurkan, naga tetaplah ras tertinggi yang bisa menghancurkan semua ras lain, semua kerajaan lainnya. Naga berdiri tertinggi di antara semua makhluk hidup, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan sejak dahulu kala. Aura drakonik di pusat wilayah Dewa Naga begitu padat dan kental sehingga bisa dengan mudah menghancurkan pikiran makhluk hidup lainnya. Jika seseorang tidak memiliki kultivasi atau semangat yang cukup kuat, mereka bahkan tidak akan mampu merangkak melewati tempat ini, apalagi berjalan. Pada saat ini, seorang pria bertubuh besar dan tinggi turun dari langit dan perlahan mulai berjalan menuju aula besar di depannya. Tingginya lebih dari 2 meter dan dia memiliki rambut panjang berwarna abu-abu kebiruan. Sisik abu-abu kusam menutupi lengannya dan dunia luas tampak tersembunyi di balik mata biru senjanya. Saat kakinya menyentuh tanah, aura drakonik di area sekitarnya kehilangan seluruh potensinya. Para pengawal naga yang berdiri di dekatnya segera berlutut dan berkata, "Kami menyapa Dewa Naga." Pria berambut biru itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya terus berjalan ke depan dengan santai. Lama setelah dia pergi, para pengawal naga tetap berlutut, hati gemetar karena rasa hormat dan ketakutan. Dewa Naga Azure, salah satu dari 9 Dewa Naga di alam Dewa Naga. Mereka adalah eksistensi transenden nomor 2 setelah Raja Naga sendiri, individu yang cukup kuat untuk memperlakukan para kaisar dewa secara setara. Ketika dia melangkah ke aula besar, ruang di depannya menjadi kabur dan seorang pria yang membelakanginya muncul. Di wilayah Dewa Naga yang dipenuhi aura drakonik tiada taraf, pria di depannya tidak memancarkan aura sama sekali. Dia memiliki rambut hitam dan mengenakan jubah putih. Meskipun tingginya 8 kaki, dia tampak seperti manusia. Dewa Naga Azure berlutut. Dia tidak berbicara, tapi mata naga biru senjanya dipenuhi rasa hormat. "Azure, kamu sudah sampai." Pria itu perlahan berbalik. Wajahnya memang luar biasa tampan namun juga menimbulkan rasa takut di hati siapapun yang melihatnya. Hal ini terutama berlaku jika dilihat dari mata pria ini. Mereka menyerupai 2 matahari terik yang terbenam di langit biru cerah saat bersinar dengan cahaya ilahi yang seolah-olah telah melihat semua perubahan kehidupan. Raja Naga, Dewa Naga Azure bangkit dan berkata, "Aku mendengar sesuatu yang menarik saat aku dalam perjalanan pulang. Apakah ini menyangkut alam Dewa Surga Abadi di wilayah timur?" Long Bai dengan tenang bertanya. "Itu benar. Seperti yang diharapkan, Tuanku Raja Naga sudah mengetahuinya," kata Dewa Naga Azure. "Tapi aku sedikit terkejut. Mengingat cara alam Dewa Surga Abadi berperilaku, menurutku agak konyol kalau mereka benar-benar melakukan hal kelam secara rahasia. Dan mereka bahkan tertangkap basah juga."
Tapi sebenarnya aku lebih penasaran pada satu hal. Mengapa Kaisar Langit Surga Abadi, seseorang yang membenci kegelapan, diam-diam menjelajah ke wilayah ilahi utara bersama putranya? Mungkinkah rumor itu benar dan putranya benar-benar berubah menjadi iblis beberapa tahun yang lalu? Raja Naga meliriknya sebelum berbicara. Kamu tidak mempersingkat ekspedisimu di alam dewa permulaan mutlak dan bergegas pulang hanya karena hal-hal sepele yang tidak menyangkut wilayah kita, kan? Cahaya ilahi di mata Dewa Naga Azure meredup. Suaranya menjadi lebih lembut saat dia berkata, saya menemukan aura Ratu Naga di alam dewa awal mutlak. Apa katamu? 4 kata itu keluar dari mulut Raja Naga. Saat itu juga, aura drakonik di area tersebut mengamuk dan rambut Dewa Naga Azure beterbangan di udara. Gelombang energi berdesir, menyebabkan pandangan para pengawal naga, yang ditempatkan jauh dari aula besar, menjadi kabur. Tubuh mereka bergoyang keras ketika mereka hampir jatuh pingsan. Rambut panjang Dewa Naga Azure perlahan jatuh ke bahunya dan kerutan dalam muncul di wajahnya. Dia terkejut dan bingung melihat intensitas reaksi Raja Naga. Raja Naga kehilangan ketenangannya hanya pada saat itu. Detik berikutnya, auranya kembali normal dan dia dengan tenang berbicara, itu tidak mungkin. Ratu Nagaku telah mengasingkan diri di tanah terlarang samsara selama beberapa tahun terakhir, dan dia harus tetap mengasingkan diri setidaknya selama 1000 tahun, bahkan mungkin 10.000 tahun. Bagaimana auranya bisa muncul di God Realm of Absolute Beginning? Meskipun perubahan suasana hati yang hebat dan aura drakonik yang mengamuk hanya berlangsung sesaat, itu sudah cukup untuk mengguncang Dewa Naga Azure untuk waktu yang lama. Dia adalah Raja Naga. Dewa Naga Azure telah mengenal Raja Naga selama lebih dari 200.000 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya berperilaku seperti itu, dan semua itu karena dia telah memberitahunya bahwa dia telah menemukan aura Ratu Naga di dalam alam dewa awal mutlak. Dewa Naga Azure tidak membuang waktu untuk berbicara. Sebaliknya, dia perlahan-lahan mengulurkan lengannya. Penghalang isolasi kecil terlihat mengambang di atas telapak tangannya. Penghalang itu pecah dan gumpalan tanah putih keabu-abuan muncul di atas telapak tangannya. Siapapun yang pernah berada di alam dewa awal mutlak akan dapat dengan mudah mengetahui bahwa ini adalah tanah kuno dari tempat itu. Setiap butir pasir bergetar dengan aura primordialnya yang unik. Namun, ada beberapa jejak energi cahaya yang dalam, yang jelas tercampur dengan aura primordial ini. Mata naga Long Bai mulai fokus perlahan, dia mengenalinya hanya dengan sekali pandang, dan dalam sekejap mata naga itu muncul. Ini adalah aura cahaya yang mendalam milik Sensi. Dia tidak akan pernah melupakan ini. Dia tidak akan bisa melupakannya bahkan dalam kematian. Ini adalah pertama kalinya, dia merasakan aura Sensi dalam beberapa tahun, yang baginya terasa seperti tahun-tahun terpanjang dalam hidupnya. Saat Dewa Naga Azure menatapnya dengan keheranan dan keterkejutan yang semakin meningkat, Long Bai perlahan mengangkat tangan. Setiap jari-jarinya gemetar saat tangannya perlahan merayap menuju tanah kuno yang memancarkan aura Sensi. Namun, dia tiba-tiba sadar kembali dan menarik kembali telapak tangannya secepat kilat. Dia melipat tangannya ke belakang punggung sekali lagi dan ekspresi tenang dan tenangnya kembali terlihat di wajahnya. Dia berbalik dan berbicara dengan sikap yang sangat tenang, Azure, di mana kamu menemukan ini? Dewa Naga Azure menekan keterkejutan yang bergema di jiwanya. Dia menjawab dengan tenang, saya menemukan ini di bagian selatan alam dewa awal mutlak. Di dalam bagian dari reruntuhan hutan kuno, hutan membatu yang tak berujung. Apakah ada orang lain yang menemukan ini? Tidak.
Tidak ada ketidakpastian atau keraguan pada Dewa Naga Azure. Reruntuhan hutan kuno adalah tempat yang hanya bisa dijangkau oleh orang luar biasa. Terlebih lagi, jejak aura cahaya yang sangat dalam milik Ratu Naga ini tidak akan dikenali oleh orang lain selain Tuanku Raja Naga dan Dewa Naga lainnya. Setelah lama terdiam, Raja Naga akhirnya berbicara dengan suara yang dalam dan serius. Kamu tidak boleh mengungkapkan masalah ini kepada orang lain, bahkan kamu harus menghapus ingatanmu tentang hal itu. Ya, jawab Dewa Naga Azure, Azure ini sudah benar-benar melupakannya. Guncangan di hatinya kini puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Sampaikan perintah ini untukku, lanjut Raja Naga. Saya perlu mengasingkan diri selama beberapa bulan, atau bahkan mungkin beberapa tahun. Sebelum saya memilih untuk keluar dari pengasingan, tidak ada seorang pun yang mengganggu saya, tidak peduli betapa pentingnya masalah ini. Hanya kemunculan kembali ajaran sesat yang ada di luar era ini, di luar alam semesta ini, seperti Kaisar Iblis Pemalu Surga, yang dapat dianggap sebagai peristiwa penting bagi alam Dewa Naga. Tidak ada hal lain yang bisa menandinginya, karena alam Dewa Naga sendiri adalah langit di alam semesta ini, dan Raja Naga adalah surga yang ada di atasnya. Ya, Azure ini akan menyampaikan perintah Anda. Dewa Naga Azure membungkuk dalam-dalam sebelum menyegel kembali tanah kuno di dalam penghalang. Dia meletakkannya di hadapan Raja Naga sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak mengucapkan satu pertanyaan pun selama seluruh proses. Begitu dia meninggalkan aula besar, alis Dewa Naga Azure menyatu erat. Dia tahu bahwa Raja Naga telah berbohong tentang mengasingkan diri. Faktanya, kemungkinan besar dia akan mempelajari lebih dalam tentang alam dewa awal mutlak. Penghalang isolasi yang secara pribadi didirikan oleh Raja Naga di luar tanah terlarang samsara tiba-tiba terlintas di benaknya, tapi dia tidak berani terus berspekulasi lebih jauh. Wilayah Ilahi Selatan, Alam Dewa Laut Selatan. Kaisar Dewa Laut Selatan adalah Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah Ilahi Selatan. Tapi dia juga nomor 1 dalam hal lain, sesuatu yang agak unik. Dia adalah Kaisar Dewa yang memiliki istana harem paling kekaisaran. Istana harem kekaisarannya berjumlah ribuan hanya di alam Dewa Laut Selatan saja, dan tersebar di berbagai wilayah di dunia tersebut. Istana harem kekaisaran ini dibangun semata-mata untuk kesenangannya. Wilayah Barat Laut Selatan, di depan aula besar salah satu istana harem kekaisaran Kaisar Dewa Laut Selatan. Seorang wanita anggun dan cantik mengenakan jubah mewah berjalan menuju aula besar dengan langkah lembut. Dia berhenti tepat di depan aula dan membungkukkan tubuhnya ke depan sambil menunggu dalam keheningan penuh hormat. Suara banyak benda bergerak terdengar di telinganya, suara yang diselingi oleh tawa liar Kaisar Dewa Laut Selatan. Wanita itu tidak bergeming ketika mendengar suara-suara itu. Dia sudah lama terbiasa dengan suara-suara itu. Sudah menjadi fakta umum di alam dewa bahwa Kaisar Dewa Laut Selatan menganggap seks sama pentingnya dengan hidupnya. Apalagi dia sendiri tidak pernah berusaha menyembunyikan nafsunya. Dia bahkan tampak bangga akan hal itu. Wanita itu menunggu sangat lama sebelum pintu besar istana harem kekaisaran dibuka dengan keras. Nan Wansheng berjalan keluar dari aula. Jubah emasnya tergantung longgar di bahunya dan dadanya terbuka seluruhnya. Wajah mudanya begitu tampan sehingga bisa membuat wanita manapun terpesona. Apa masalahnya? Matanya sipit saat dia berhenti di depan wanita cantik itu. Sepertinya dia sangat kesal karena dia telah mengganggu kesenangannya. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang berani datang mencarinya di sini jika masalahnya tidak penting. Wanita cantik itu membungkuk sambil mengangkat kedua tangannya. Rajaku,
Selir ini tiba-tiba menerima pesan ini sekitar 1 jam yang lalu dan aku diberitahu bahwa rajakulah yang harus membukanya secara pribadi. Selir ini takut sesuatu yang penting telah terjadi sehingga saya tidak berani berlama-lama. Selir ini pantas mati karena mengganggu kesenangan rajaku. Saya mohon pengampunan raja saya. Kristal jiwa yang sangat kecil terletak di telapak tangannya dan memancarkan cahaya putih kusam. Dia berada di puncak alam penguasa ilahi, tetapi dia tidak bisa merasakan benda yang ada di tangannya. Terlebih lagi, tingkat kekuatan yang terpancar dari kristal jiwa ini sangat tinggi sehingga menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Alhasil, dia benar-benar tidak berani menunggu untuk menyerahkannya padanya. Nan Wansheng mengambil kristal jiwa, matanya yang sudah panjang dan sipit perlahan berubah menjadi celah. Kristal jiwa ini hanya bisa dibaca sekali, jadi tidak mungkin orang lain mengintip ke dalamnya. Selain itu, seseorang setidaknya harus memiliki kultivasi Master Ilahi tingkat 8 untuk menghapus kekuatan yang terkandung dalam kristal ini dengan aman. Nan Wansheng tidak segera membaca isi kristal jiwa itu. Sebaliknya, dia menatap wanita cantik itu melalui mata sipit sebelum tertawa kecil. Kamu benar-benar pantas mati. Karena saat ini kamu hanya bisa menemukan sekelompok wanita menjijikkan yang melayani raja ini. Kepala wanita cantik itu terkulai ketika seluruh tubuhnya mulai bergetar. Kesalahan ini, selir ini telah berdosa. Namun, ini adalah wanita tercantik yang dapat saya temukan di ratusan alam di sekitar kita, jadi selir ini benar-benar. Nan Wansheng tertawa dingin. Dia membengkokkan jarinya di bawah dagu wanita cantik itu sambil perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap tatapannya. Dia menatap lurus ke matanya, matanya dipenuhi ketakutan yang berusaha mati-matian untuk dibekapnya, saat dia berbicara dengan suara pelan dan lesu. Wajah yang sangat cantik. Tapi sayang sekali, setelah kamu membandingkannya dengan Yinger, itu terlihat terlalu jelek.